Baik, selamat datang di tutorial kita kali ini. Sebelum perkenalkan dulu, nama saya Andres Silawardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membahas untuk routing static routing. Software yang kita gunakan adalah Cisco Packet Tracer. Kita bisa klik dua kali untuk router paket tracer ini, Cisco Packet Tracer. Paket tracer yang kita gunakan adalah paket tracer 5.1. Nah, di sini kita butuhkan adalah router. Dan di sini saya jelaskan dulu, di sini adalah untuk pilihan router. Router ada di sini, bisa Anda pilih. Kemudian di sini ada switch, hub, kemudian wireless device, connection device. Ini untuk kabel-kabelnya. Kemudian ada end device. End device di sini untuk PC-nya. Misalkan kita mau pasangkan router, kita bisa memilih di sini jenis-jenis routernya. Kalau mau milih yang gampang, kita bisa milih yang generik. Kita masukkan dua buah router. Saya masukkan satu router dulu, kita lihat. Kenapa saya memilih generik? Di sini Anda dekatkan di sini akan keluar port-port yang sudah ada. Fast Ethernet 0/0/1/0, serial 2/0, fast Ethernet 4/0 dan 5/0. Nah, ini berarti kita tidak perlu menambahkan, sudah ada. Kalau memang mau Anda tambahkan, Anda mau menambahkannya, di sini bisa Anda tambahkan pilihan ada di physical di sini, di modul yang ada di samping kiri. Ini bisa Anda tambahkan. Misal kita mau menambahkan fast Ethernet, kita matikan dulu routernya, kemudian dipilih fast Ethernet, kita pilih fast Ethernetnya, kita tarik, kita tempelkan di sini. Nah, ini harus dimatikan dulu router Mikrotiknya, maaf, router Cisco nya harus dimatikan dulu, baru dipasangkan. Jadi kalau misalkan posisi masih hidup, kita pasangkan, ini tidak akan mau. Untuk memasangkan, kita gunakan dua buah router. Ini tidak perlu kita tambahkan ya, karena sudah ada, sebenarnya sudah ada. Kalau ini kita dekatkan lagi, sekarang sudah bertambah satu lagi fast Ethernet, yaitu fast Ethernet 6/0. Kemudian kita hubungkan dua buah router ini. Dua buah router ini kita akan menggunakan kabel serial DCE. Kita pasangkan, pilih port serial 2/0, kemudian klik router 2. Kita masukkan di serial 2/0, ya seperti ini. Bisa juga kita dengan pilihan yang lain, kita tidak menggunakan pilihan kabel serial DCE, kita bisa memilih kabel automatically cable. Kita bisa memilih ke router 1 dan router 2, kita pilih, otomatis dia akan menggunakan kabel yang sesuai perangkat yang kita inginkan. Kemudian di bawahnya kita akan pasangkan dua buah PC sebagai klien. Karena dua buah, otomatis kita perlu membutuhkan dua buah switch di bawahnya, ya seperti ini. Kita pasangkan end device nya, ini komputer, ini untuk end device nya. Kita pasangkan komputer di sini dan di sini. Nah, kita gunakan dua buah komputer per router. Kemudian kita pasangkan kabelnya. Kita bisa menggunakan kabel strike karena ini menggunakan switch. Nah, di sini ada kabel strike, ini kabel cross, ini kabel strike. Kita pilih kabel strike. Port mana yang mau dipasangkan, ada 24 port. Bisa juga Anda menggunakan kabel automatic cross connection type. Ya, kita bisa kita pasangkan di sini, kita tinggal klik saja. Otomatis akan terpasangkan. Ya, setelah semuanya terpasangkan, kita masukkan IP-nya dulu. Nah, cara memasukkan IP, otomatis kaidah komputer dalam jaringan harus kita pahami, itu harus satu network, harus satu kelas, network ID harus sama, dan host ID harus berbeda. Misalkan di network yang di router 1 yang ke PC 0 dan PC 1, ini kita gunakan network 1.0/24. Sini menggunakan 2.0/24 dan di sini 3.0/24. Kita masukkan di router 1,
kita bisa memilih config. Nah, di sini kita bisa memilih port mana yang akan kita gunakan. Kalau Anda lupa dengan pemasangannya tadi, bisa Anda dekatkan dengan router. Nah, di sini ini fast Ethernet 0/0, berarti yang akan kita setting nanti adalah yang 0/0. Kemudian yang atas ini adalah serial 2/0. Jadi nanti yang kita setting 2/0, di sini juga 2/0 yang nanti kita setting. Oke, kita buka yang 0/0 seperti yang kita gunakan tadi. Ya, untuk yang ke sini tadi adalah menggunakan 1.0/24. Kita hidupkan dulu portnya, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168. misalkan kita gunakan 1.1/24, berarti kita gunakan 255.255.255.0. Oke, kemudian port serial di sini kita menggunakan network 2, serial 2/0, berarti kita hidupkan, aktifkan dulu ini, maka di sini akan muncul interface serial 2/0 no shutdown, berarti ini akan diaktifkan. Ini command line interface CLI akan muncul di sini. Kalau di klik CLI di sini akan muncul langsung semuanya di teks, tidak ada grafiknya. Untuk config di sini kita bisa memilih config. Untuk pemula kita bisa menggunakan confignya aja. Kemudian untuk serial kita bisa memilih di IP address ini 192.168.2.1. subnet max kita samakan 0 saja. Kemudian clock rate, kecepatan untuk rentan waktunya biar tidak maksimum, kita gunakan 64.000. boleh memilih yang manapun boleh. Sudah di router 1, kemudian kita masuk ke router 2. Di router 2 kita bisa setting IP-nya. Untuk serial 2/0 tadi di sini sudah 2.1, maka di sini kita gunakan 2.2. 192.168.2.2 subnet max 255.255.255.0. Oke, kemudian yang ke bawah ini kita, kalau Anda masih ragu-ragu dengan portnya apa, bisa Anda lihat FA 0/0. Ini bisa kita gunakan di fast Ethernet 0/0. Kita hidupkan, kemudian kita setting sesuai dengan yang kita inginkan tadi, adalah network 3.0/24 192.168.3.1. Oke, sudah. Tadi untuk serial ini clock rate nya belum kita rubah, kita rubah jadi 4. Oke. Setelah itu kita setting untuk IP address di masing-masing PC. Masing-masing PC untuk IP address di sini kita setting menggunakan network 1, di sini menggunakan network 3. Kita bisa mengisikan IP address di komputer kita, bisa dikonfig. Di sini bisa Anda masukkan gateway komputer kita, bisa juga di desktop Anda tinggal memasukkan di IP configuration. Tinggal masukkan di sini IP configurationnya 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway 192.168.1.1. karena tadi di router sini adalah 1.1, maka gateway-nya menggunakan 1.1. Kemudian untuk PC yang kedua atau PC 1, ini kita gunakan seperti yang tadi. Ini 192.168.1. Tadi sudah digunakan untuk PC 2. Di sini 1, di sini 2, kita gunakan di sini 3. Gateway 192.168.1.1. Oke. Untuk PC ketiga kita bisa gunakan IP tadi sudah digunakan di atas sini, sudah digunakan 3.1, maka kita bisa menggunakan di sini 192.168.3.2.
kemudian gateway 192.168.3.1 karena gateway nya adalah 3.1. Oke, untuk PC yang keempat seperti yang ketiga ini kita gunakan menggunakan network 3.0 192.168.3.3 gateway 192.168.3.1. Oke, sekarang kita coba tes koneksi untuk masing-masing jaringannya. Kita coba dari PC yang pertama, kita coba tes koneksi menggunakan run command prompt. Kemudian kita ketikkan untuk tes koneksi itu menggunakan perintah ping. Kita coba untuk tes koneksi ini ke PC sebelahnya dulu. Kita coba ke PC sebelahnya dulu. Jadi IP PC sebelahnya tadi adalah 192.168.1.3. Oke, replay ya, ada time to loss-nya, ada TTL-nya, ada time-nya. Kemudian kita coba ke router 192.168.1.1, memunculkan perintah ini menggunakan panah ke atas di keyboard. Kemudian kita coba untuk ke router kita yang one-nya, kita menggunakan 2.1. Oke, masih mau? Kita gunakan kita ping ke 2.2. Ini yang beda network ya, sudah beda network, beda perangkat, otomatis ini harus membutuhkan yang namanya adalah routing. Oke, masih belum mau. Nah, kita setting dulu untuk router kita. Di router kita di sini ada routing statik dan routing dinamik atau RIP. Nah, kita gunakan dulu routing statik. Ya, routing statik ini routing yang langsung. Jadi kita setting di routernya secara langsung. Untuk network ini adalah network yang dituju. Network yang dituju adalah ada di sini. Network yang dituju. Dan network yang dilewati adalah net hub. Net hub di sini adalah ini. Berarti adalah 2.2. Dan yang dituju adalah 3.0. Yang ditanyakan adalah network, bukan IP address. 192.168.3.0. Oke. Netmax-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian net hub-nya yang dilalui adalah 192.168.2.2. Oke, kita add. Ini untuk router 1. Untuk router yang kedua, kita masuk juga statik. Ini kebalikannya, yang dituju adalah 1.0, net hub yang dilalui adalah 2.1. Net hub yang dilalui 192.168.1.1. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba tes koneksi dari PC 1 tadi yang awalnya tidak bisa. Kita coba dulu, kita coba lagi ke 2.2. Biasanya dia akan request timeout di awal, kemudian dia akan muncul setelah ada pengiriman. Kita tunggu dulu. Masih belum jadi, menjadi. Kita tunggu sebentar. Wah, belum berhasil berarti. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu. Oh, 2.2 benar. Maaf, di sini ada kesalahan untuk tidak menggunakan 1.0 1.1 tapi 2.1. Maaf. 192.168.1.0 tadi yang dituju. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian net hub-nya 192.168.2.1 bukan 1.1. Oke. Kita coba lagi.
Oke, langsung berhasil. Kita coba untuk ke PC 3.2. Oke, berhasil. Ke 3.1 kita coba. Oke, berhasil. Jadi untuk keempat komputer ini dengan menggunakan 2 buah router semua bisa terkoneksi. Demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.